Diagram pencar. Diagram pencar. Maksudnya diagram pencar itu datarnya terpencar seperti ini. Nah, nanti ada variabel bebas, variabel terikat. Di sini banyak pengunjung, itu variabel bebas, X itu variabel bebas, Y variabel terikat. Ya, omset penjualannya ini variabel terikat. Diagram pencar disebut diagram tebaran atau scatter plot. Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Variabel bebas itu disimbolkan dengan X. Variabel terikat disimbolkan Y. Nilai variabel Y ditentukan oleh variabel X, ya. Variabel X dan Y memiliki banyak sebutan antara lain seperti berikut. Variabel X tadi kan bebas, disebut variabel independen atau variabel stimulus, variabel input, variabel prediktor, variabel antecedent. Kemudian variabel Y disebut variabel dependent, terikat, atau variabel respon, atau variabel output, variabel kriteria, variabel konsekuen. Secara umum, variabel independen atau bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh menjadi akibat, ya, karena adanya variabel bebas. Jadi intinya variabel terikat itu terjadi karena variabel bebas. Langsung ya. Selain untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi pada data bivariat, diagram pencar dapat digunakan untuk mengetahui tren data. Tren data bivariat korelasinya sebagai berikut. Nomor satu ini titiknya sebenarnya acak itu tidak berpola, tidak terbentuk, tren data tidak terbentuk, arah garis tidak ada, tidak berkorelasi, tidak ada kaitannya. Nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Kemudian nomor 2 ini mendekati garis lurus, berarti disebut tren datanya linier. Garisnya lurus gini, linier, ya. Arah garis naik dari kiri ke kanan, jadi naik. Makanya trennya positif. Naik itu positif, ini positif ya. Korelasinya positif. Makin meningkat nilai variabel X, makin meningkat variabel Y. Jadi kalau X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Kemudian grafik yang ketiga, mendekati garis tidak lurus, tapi naik, tapi tidak lurus. Kalau ini lurus, ini non-linier. Jadi kalau yang nomor 2 tadi linier, naik, ini linier, non-linier, naik. Arah garis naik dari kiri ke kanan. Tren korelasinya positif karena naik. Sama, makin meningkat variabel X, maka semakin meningkat variabel Y. Ya. Berikutnya yang nomor 4, ini ya turun. Mendekati garis lurus linier, bentuknya linier turun, ya. Garis turun dari kiri ke kanan. Artinya linier negatif, korelasi negatif, ya. Makin meningkat variabel X, semakin menurun. Ya, kalau meningkat variabel X, maka semakin menurun variabel Y. Ya, meningkat variabel X, tetapi menurun variabel Y. Ya. Kemudian nomor 5, mendekati garis tidak lurus, tapi dia trennya menurun. Ya, jadi non linier, arah garis turun dari kiri ke atas, korelasinya negatif. Begitu semakin meningkat variabel X, maka semakin menurun variabel Y. Ya, semakin meningkat variabel X, maka semakin menurun variabel Y. Begitu sebaliknya, semakin menurun nilai variabel X, ya, semakin meningkat variabel Y. Kita lanjutkan lagi.
Nah, menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan korelasinya. Contoh, waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan. Variabel bebas itu artinya kecepatannya kendaraan ini bebas diubah-ubah, ya. Variabel terikatnya waktu yang diperlukan, ya. Artinya apa? Semakin cepat, semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Artinya apa? Ini korelasinya negatif. Ya, korelasinya negatif. Ya, korelasinya negatif. Bentar, bentar. Terus sewa penginapan dan lama menginap, ya. Variabel bebasnya ini adalah lama menginap. Variabel terikatnya sewa penginapan. Artinya apa hubungan keduanya? Semakin lama menginap, semakin tinggi sewanya, semakin besar sewanya. Semakin besar sewanya, biaya sewanya itu loh. Jadi kalau kita menginap di suatu tempat, kalau kita nginap terlalu lama, waktunya semakin panjang, otomatis kan semakin besar sewanya. Ini korelasinya positif. Kenapa positif? Ya, karena kalau semakin lama, berarti waktunya semakin tinggi, semakin besar, waktu yang nginapnya semakin besar, maka biaya sewanya tinggi. Jadi ini positif. Kalau yang atas tadi, kecepatannya semakin tinggi, waktunya jadi singkat. Jadi terbalik. Kalau negatif itu terbalik. Ya, kalau linier itu positif, ya. Atau linier naik atau linier turun. Kemudian luas panel surya dan sumber energi yang dihasilkan. Variabel bebasnya itu luas panel, ya. Kemudian variabel terikatnya energi yang dihasilkan, energi yang dihasilkan. Artinya apa hubungan variabelnya? Semakin luas panel, ya, ya, semakin luas panel, semakin besar energi yang dihasilkan. Semakin besar energi yang dihasilkan. Ini juga korelasinya positif. Karena kalau luas panelnya semakin banyak, semakin luas, maka energi yang dihasilkan semakin besar. Terus masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Variabel bebasnya itu masa pakai, ya, masa pakai kendaraan, masa pakai kendaraan. Ini variabel terikatnya nilai jual, ya. Artinya apa? Semakin lama pemakaian, ya, berarti semakin lama pemakaian, nilai jual jadi rendah. Jadi kalau kita naik motor semakin tahun digunakan terus, nilai jualnya kan makin rendah. Jadi ini negatif. Korelasinya negatif. Karena waktu yang semakin lama, semakin besar, maka nilai jualnya rendah, jadi negatif. Ongkos kirim paket dan berat paket. Jadi variabel bebasnya itu berat paket.
Ya, kalau berat paketnya diubah-ubah kan ongkosnya kan berubah tergantung. Jadi ongkos kirim itu tergantung beratnya. Makanya variabel bebasnya itu berat paket. Ya, ini ongkos kirim. Ya, apa artinya semakin berat paket semakin tinggi ongkosnya. Ini berarti positif. Positif itu artinya apa? Linear naik ya. Kalau semakin berat paketnya kan otomatis ongkosnya semakin tinggi, jadi linear naik. Positif. Positif itu linear, kalau negatif itu berlawanan. Itu aja. Ya, screenshot dulu ini. Udah ya, kita lanjut ya. Lanjut. Ini soal di uji komprehensi pertama. Faktor yang mengaruhi suhu permukaan air laut. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain panas matahari, suhu daratan, hujan di laut, keadaan awan, divergensi, dan konvergensi. Matahari menghasilkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi ini mencapai permukaan air laut menyebabkan pemanasan air laut. Suhu air laut akan meningkat saat lebih banyak energi panas matahari diserap oleh laut. Jadi semakin banyak energi panasnya, suhu air laut semakin meningkat. Berarti ini linear naik, jadi positif ya. Panas matahari juga dapat menyebabkan air laut menguap. Yes, menguap. Panas air laut dan air laut menguap yang dapat meningkatkan suhu permukaan air laut. Jadi panas matahari semakin tinggi, suhu air laut makin naik. Berarti ini linear naik ya. Selain itu, sinar matahari memanaskan permukaan daratan dan membuatnya mengeluarkan panas. Jadi suhu yang lebih tinggi di daratan dapat meningkatkan suhu yang tinggi di daratan, dapat meningkatkan suhu permukaan laut. Jadi kalau daratannya suhunya naik, otomatis suhu permukaan lautnya juga naik. Gitu. Hujan memiliki suhu yang lebih rendah daripada air laut. Ketika hujan mencapai permukaan laut, air hujan yang lebih dingin bercampur dengan air laut dapat yang lebih hangat. Proses pencampuran ini mengakibatkan pendinginan air laut. Ya, kalau ini linear turun ya. Kalau intensitas udaranya banyak, intensitas air hujannya banyak, suhu suhu air lautnya rendah. Ya, air hujan semakin banyak, suhu air lautnya jadi rendah. Ya. Berarti intensitas air hujannya tinggi, jadi intensitas tinggi menurunkan suhu permukaan laut. Ini kunci-kuncinya. Awan mempengaruhi albedo permukaan laut. Sejauh mana permukaan air laut memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Awan yang gelap atau tebal mampu memantulkan lebih banyak sinar matahari kembali ke angkasa sehingga dapat meningkatkan pendinginan suhu permukaan. Jadi kalau awannya tebal, suhunya itu jadi turun suhu air lautnya. Sebaiknya jika langitnya cerah, sedikit awan, awannya sedikit, maka sinar matahari yang akan disurat laut menyebabkan suhu permukaan laut meningkat. Jadi kalau awannya sedikit, cerah, maka akan air lautnya meningkat. Kemudian divergensi permukaan pergerakan air laut yang menjauh dari suatu wilayah tertentu. Divergensi merupakan pergerakan air laut yang menjauh dari suatu wilayah tertentu. Ketika air laut mengalami divergensi, air yang dalam biasanya lebih dingin. Semakin dalam, suhunya lebih dingin, rendah. Dapat naik permukaan air ini dapat menyebabkan permukaan air laut jadi lebih dingin. Jadi kalau lautnya semakin dalam tuh ya, pergerakan laut yang menjauh dari suatu wilayah, kalau pergerakannya laut menjauh dari wilayah maka suhunya jadi dingin. Kemudian konvergensi merupakan pergerakan air yang mengumpul
mengumpul bergerak ke wilayah tertentu, air laut menjadi konvergensi, air yang lebih hangat lapisan terakumulasi di permukaan sehingga suhu air laut menjadi lebih tinggi. Ya, jadi kalau mengumpul dia akan suhunya air laut naik tinggi. Langsung ya, kita jawab nomor satu. Beberapa pasangan variabel berikut. Variabel terikat, ini variabel bebas. Yang terikatnya itu harusnya suhu air laut ya. Divergensi enggak. Variabel bebasnya itu bukan suhu permukaan laut, terikatnya yang air laut. Jadi air laut, suhu air laut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi suhu air laut itu berarti variabel terikat. Ya, suhu permukaan laut terikat. Ya, energi panas matahari diserap oleh laut betul. Jadi kalau energi panasnya itu diserap air laut, maka suhu air laut meningkat. Jadi linier. Jadi ini variabel bebasnya adalah energi panasnya. Suhu permukaan laut terikat ya. Albedo tadi ya, albedo ya. Albedo tadi tentang banyak awan tadi. Variabel terikat banyak air laut yang menguap. Salah. Suhu permukaan laut bebas salah. Jadi banyaknya air laut yang menguap menyebabkan suhu permukaan laut naik. Nah, itu. Jadi bebas itu variabel bebas itu penyebab. Ingat-ingat ya. Penyebab variabel tingkat akibatnya. Nalar logikanya seperti itu. Jadi variabel bebas itu penyebabnya, variabel terikat itu akibatnya. Sebab akibat. Variabel bebas, kecerahan air langit, ya banyaknya sinar matahari yang diserap oleh laut. Ya betul nih. Kecerahan itu mempengaruhi banyak sinar yang, jadi penyebabnya cerah langit, akibatnya banyak sinar matahari yang diserap oleh laut. Betul. Jadi jawabannya 2, 3, 5. Jawabannya screenshot dulu. Jadi variabel bebas itu penyebab, variabel terikat itu akibatnya, dampaknya. Cara gampangnya memahami ya. Screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari screenshot ya lanjut. Variabel memiliki korelasi positif pada suhu permukaan laut. Jadi positif itu korelasinya naik. Naik gini. Positif itu gini naik. Grafiknya tadi kan ada dua, ada yang linier sama non linier, tapi naik. Ya, grafiknya naik seperti ini, naik. Ya, hujan di laut. Kalau hujan di laut itu menyebabkan suhunya turun, padahal ini naik, jadi salah. Hujan di laut itu salah ya. Karena kalau hujannya di laut, maka suhunya turun. Ini tidak naik, tapi turun. Suhu daratan, ya, suhu daratan tinggi menyebabkan suhu permukaan laut naik. Suhu daratan ini betul. Terus awan yang cerah menyebabkan suhu permukaan laut naik. Betul nih. Ini intinya dampak suhu permukaan lautnya naik. Ya, kalau awan yang tebal menyebabkan suhu suhu air lautnya turun. Ya, ini mintanya linier naik. Jadi jawabannya yang tepat C. Kemudian variabel yang memiliki korelasi negatif. Kalau korelasi negatif itu turun. Ya, turun. Kayak gini. Hujan air laut dapat menyebabkan suhunya turun. Betul nih. Ini. Ya, kayak gini. Awan yang cerah menyebabkan suhu air laut naik. Ini salah. Hujan di laut menyebabkan suhu air laut turun. Betul. Awan yang tebal menyebabkan suhu air laut turun. Betul. B. Kalau suhu daratannya tinggi, awannya cerah, tidak ya. Tidak. Ya, betul nggak nih?
Ya, silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Pasangan variabel penyebaran data tersebut mencar adalah ini grafiknya gini ya. Ini grafiknya naik, ya naik. Kalau naik itu pasangan variabel memiliki penyebaran data di atas adalah intinya suhunya naik ya. Kedalaman laut tidak, suhu air laut, suhu permukaan laut dan hujan di laut, suhu permukaan laut dan ketebalan awan. Jadi intinya suhu ini suhu laut. Sini apa? Suhu permukaan laut dan hujan di laut, suhu permukaan laut dan ketebalan awan, suhu permukaan laut dan banyak air yang menjauh dari wilayah. Ini suhu ya, betul ya. Ini suhu itu yang Y-nya. Terus tadi yang mengumpul bergerak tadi gimana? Mengumpul bergerak tadi divergensi tadi. Nih, air yang lebih hangat dari lapisan ini. Kalau pergerakan air laut mengumpul di suatu wilayah, maka suhu air lautnya menjadi tinggi. Jadi suhunya tinggi. Jadi jawabannya tadi mengumpul. Berarti suhu permukaannya dari naik akibat banyaknya air laut mengumpul bergerak di suatu tertentu. Jawabannya E, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Terus ini linier turun. Ya, jadi kedalaman laut maka suhu air laut makin turun. Betul nih jawabannya A. Ya, suhu kedalaman laut itu kan tadi kedalaman laut tadi mempengaruhi suhu air laut ya. Kalau suhu permukaan laut dan suhu daratan ini linier naik nih. Kalau suhu daratan naik, maka permukaan laut naik suhunya. Permukaan air laut dan kecerahan awan semakin cerah, suhu permukaan laut kan semakin tinggi. Ini turun maunya. Ya, suhu permukaan laut dan banyak air yang laut menguap, semakin banyak menguap berarti suhu permukaan laut naik. Ini salah. Suhu permukaan laut dan banyak air yang mengumpul tadi menyebabkan suhu permukaan laut naik. Ini naik, ini naik. Semuanya ini naik. Kecuali ini kedalaman laut tadi menyebabkan suhu air laut turun. Jawabannya A. Screenshot dulu. Jadi screenshot. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan data bivariat memiliki korelasi positif. Korelasi positif itu yang naik. Ya, yang naik itu yang mana? Korelasi positif. Yang naik. Yang naik ini kan naik. Ini naik gini. Berarti 25. Data bivariat ini korelasi negatif. Negatif itu turun. Nih. Nih. Berarti 14. Data bivariat tidak berkorelasi. Nah, ini mengumpul kayak gini. Berarti nomor 3. Udah screenshot dulu. Udah di screenshot ya. Kita lanjut lagi. Data bivariat memiliki tren non-linear. Non-linear itu yang nomor 4 sama nomor 2. Ini non-linear. 24. Non-linear 24.
Data Vivarium memiliki tren linier. Linier itu lurus naik atau lurus turun. Berarti 15. Linier itu 15. Ya, screenshot dulu. 9, 10. Sudah, screenshot dulu. Ya, udah di screenshot ya. Kita lanjut lagi ya. Berikan 3 contoh pasangan variabel korelatif positif, kemudian tentukan variabel bebas, variabel terikat. Ini kalian coba sendiri, Bapak ambil sampel ini aja ya, yang tadi dijawab aja. Bapak ambil ini. Bapak ambil ini ya. Tadi contoh ini, jadi kamu nanti tinggal nyari sendiri. Yang korelasi positif itu nomor, ini misalnya saya kasih nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang positif itu nomor 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ini contoh Bapak lo ya. Ini kamu buat contoh sendiri. Ini sebagai gambaran. Korelasi negatif. Korelasi negatif itu ini 1, 4. Ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya. Suruh cari buat 3 contoh, kamu silahkan nambahkan sendiri. Screenshot dulu jawabannya. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ini data linier naik. Bagaimana tren datanya ya? Tren datanya linier. Ini jawaban A, trennya itu linier. Terus B, bagaimana korelasinya? Korelasinya ini positif. Korelasinya positif. Yang C, jelaskan pengaruh luas lahan dan harga tanah. Jadi hubungannya itu adalah semakin luas tanah, semakin tinggi harga harga tanah. Ya, screenshot dulu. Korelasinya positif. Jadi screenshot ya, lanjut. Jadi screenshot semua ya, lanjut ya. Nanti kalimatnya mau dipanjang-panjangin terserah kalian ya. Terus bagaimana trennya, ini trennya turun tapi dikatakan linier. Yang A ini trennya linier. Tapi linier turun. Kemudian B, bagaimana korelasinya? Korelasinya turun kan berarti negatif. Korelasinya negatif. Kemudian C, persentase absen dan skor kedisiplinan. Ya, semakin persentase ya, semakin, kita lihatnya X dulu baru Y itu terikat, jadi kita lihatnya X, semakin besar persentase absen semakin menurun kedisiplinannya. Ya, screenshot dulu nomor 4. Udah di screenshot. Kita lanjut lagi ya. Ini berarti tren datanya ini tidak terbentuk. Tidak terbentuk
korelasinya tidak ada. Bagaimana korelasinya? Tidak ada korelasi antara nilai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Screenshot dulu. Sebentar lagi mati sambung kembali ya. Screenshot dulu. Sebentar lagi mati sambung kembali. Jadi ini trennya tidak terbentuk, tidak ada korelasi